Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas segala hal yang berkaitan dengan belajar. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aristarkus Dwi Atmojo. Yang kedua, ada Versia Turfa Fieri. Yang ketiga, ada Indah Sekarini. Yang keempat, ada Cindy Flora Aprilia. Yang kelima, ada Syafira Resvani. Yang keenam, ada Taskia Nazla. Yang ketujuh, ada Sania Kristi. Dan yang terakhir, ada Muhammad Fahmi Zuhdi. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas di sini? Yang bakal kita bahas di sini itu, yang pertama ada definisi belajar dan kaitannya dengan pendidikan. Yang kedua, ada definisi belajar menurut para ahli. Yang ketiga, ada ragam belajar. Yang keempat, ada metode belajar. Yang kelima, ada faktor belajar. Yang keenam, ada hasil belajar. Dan yang terakhir, ada tingkah laku dalam belajar. Thomas Neurower menyajikan beberapa prinsip belajar yang efektif, yaitu spesifikasi peserta didik, sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik. Pembuatan materi, memungkinkan seseorang mengerjakan kembali yang telah dipelajari dan membuat sesuatu menjadi baru. Pemantauan yang efektif, peserta didik mengetahui kapan dan bagaimana cara-cara menerapkan strategi belajarnya dan bagaimana menyatakan bahwa strategi yang digunakan itu bermanfaat. Kemujaraban personal, belajar akan berhasil apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Slavin menyarankan 3 strategi belajar efektif, yaitu membuat catatan, belajar kelompok, dan menggunakan metode 4Q 4R: Preview, Question, Read, Reflect, Reset, and Review. Belajar 1. Pengkondisian klasikal. Prinsip ini pertama kali diusulkan oleh Ivan Pavlov, yang pada dasarnya mengatakan bahwa sebuah stimulus yang memunculkan sebuah respon dipasangkan dengan stimulus lain, yang pada saatnya nanti menghasilkan respon yang sama. 2. Pengkondisian instrumental. Pengkondisian ini pertama kali diselidiki secara sistematis oleh E.L. Thorndike. Teori Skinner berusaha menegakkan tingkah laku lewat studi mengenai belajar secara operan. Suatu operan adalah memancarkan, artinya suatu organisme melakukan sesuatu tanpa perlu adanya stimulus yang mendorong. Stimulus-stimulus tersebut mempunyai pengaruh dalam menguatkan operan, tingkah laku yang muncul sebelum reinforcer. Jadi yang dimaksud dengan operan conditioning adalah sebuah tingkah laku diikuti dengan sebuah konsekuensi, dan konsekuensi-konsekuensi tersebut dapat merubah kecenderungan organisme untuk mengulang tingkah laku tersebut di masa datang. Konsep penguatan. Jika dilakukan dengan saksama, reinforcement atau penguatan dapat membuat kita membentuk perilaku dari organisme, sehingga dapat memunculkan perilaku yang diinginkan dengan proses belajar operan. Hal di atas menunjukkan penjadwalan continuous reinforcement, yaitu penjadwalan dalam hal tiap kali respon yang benar diberi penguat. Dengan hal tersebut akan didapatkan perilaku yang diinginkan. 4. Belajar kognitif. Teori belajar kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal memahami stimulus yang datang dari luar. Aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal berpikir, yakni proses pengolahan informasi. Yang termaksud teori belajar kognitif adalah 1. Teori belajar pengolahan informasi. Gambar tersebut menunjukkan titik awal dan akhir dari peristiwa pengolahan informasi. Garis putus-putus menunjukkan batas antara kognitif internal dan dunia eksternal. Dalam model tersebut, tampak bahwa stimulus fisik seperti cahaya, panas, tekanan udara, ataupun suara ditangkap oleh seseorang dan disimpan secara cepat di dalam sistem penampungan penginderaan jangka pendek. Apabila informasi itu diperhatikan, maka informasi itu disampaikan ke memori jangka pendek dan sistem penampungan memori kerja. Apabila informasi di dalam kedua penampungan tersebut diulang-ulang atau disandikan, maka dapat dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Kebanyakan peristiwa lupa terjadi karena informasi di dalam memori jangka pendek tidak pernah ditransfer ke memori jangka panjang. Tapi bisa juga terjadi karena seseorang kehilangan kemampuannya dalam mengingat informasi yang telah ada di dalam memori jangka panjang. Bisa juga karena interferensi, yaitu terjadi apabila informasi bercampur dengan atau tergeser oleh informasi lain.
menetapkan 4 asumsi tentang belajar, yaitu pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh peserta didik yang terlibat dalam belajar aktif. Pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh peserta didik yang membuat representasi atas kegiatannya sendiri. Pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh peserta didik yang menyampaikan maknanya kepada orang lain. Pengetahuan secara teoretik dikonstruksikan oleh peserta didik yang mencoba menjelaskan apa yang tidak pelancaran dalam membangkitkan ingatan, yaitu pertama, pelancaran proaktif. Seseorang mengingat informasi sebelumnya apabila informasi yang baru dipelajari memiliki karakter yang sama. Kedua, pelancaran retroaktif. Seseorang mempelajari informasi baru akan memantapkan ingatan informasi yang telah dipelajari. 2. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memandang bahwa 1. Belajar berarti mengkonstruksikan makna atas informasi dari masukan yang masuk ke dalam otak. Kedua, peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri. Ketiga, peserta didik sebagai individu yang selalu memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak bisa digunakan lagi. Keempat, peserta didik mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Teori konstruktivisme menetapkan 4 asumsi tentang belajar, yaitu pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh peserta didik yang terlibat dalam belajar aktif. Selanjutnya yaitu arti pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah berubahnya tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Intinya, belajar adalah kemampuan seseorang dalam merespon stimulus yang datang kepadanya. Yang kedua yaitu ada Wasti Sumanto. Menurut Wasti Sumanto, belajar adalah proses menggunakan berbagai bentuk perbuatan secara aktif dan integratif untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu ada Sardiman AM. Menurut Sardiman, belajar adalah proses merubah tingkah laku dengan menggunakan berbagai kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Ragam belajar. Berikut adalah beberapa ragam belajar yang muncul dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ada ragam abstrak. Ragam abstrak adalah belajar memecahkan masalah dengan berpikir secara abstrak. Misalnya, belajar matematika, kimia, fisika, dan pelajaran lainnya. Yang kedua, ada ragam sosial. Ragam sosial adalah belajar memahami masalah sosial, seperti masalah keluarga, persahabatan, kelompok, dan masalah lainnya. Yang ketiga, ada ragam pemecahan masalah. Ragam pemecahan masalah adalah belajar dengan metode ilmiah, berpikir sistematis, logis, teratur, dan teliti untuk memecahkan masalah secara rasional dan tuntas. Yang keempat, ada ragam rasional. Ragam rasional adalah belajar dengan berpikir secara logis dan rasional, di mana metode atau ragam belajar ini sangat erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah. Yang kelima, ada ragam keterampilan. Ragam keterampilan adalah belajar dengan gerakan motorik yang berhubungan dengan urat syaraf dan otot. Misalnya, belajar olahraga, musik, menari, dan kegiatan lainnya. Yang keenam, ada ragam kebiasaan. Ragam kebiasaan adalah pembentukan kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan lama agar peserta didik mendapatkan sikap baru yang lebih positif. Saya akan menjelaskan metode belajar. Metode belajar adalah setiap manusia memiliki metode masing-masing atau berbeda-beda. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditorial, yang ketiga ada kinestetik. Nah, ciri-ciri belajar visual apa? Yang pertama, belajarnya cepat. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan singkat. Yang ketiga, senang akan seni. Nah, ciri-ciri auditorial
Yang pertama, berbicara dengan diri sendiri. Yang kedua, senang musik daripada seni. Yang ketiga, suka berdiskusi. Yang ketiga, ciri-ciri kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, banyak gerak. Yang ketiga, menghafal dengan belajar dan melihat. Terima kasih. Faktor belajar. Sedangkan M. Surya menjelaskan bahwa faktor belajar terdiri dari faktor internal, yang terdiri dari faktor fisiologis atau jasmani, misalnya pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Faktor psikologis terdiri dari faktor intelektif, inteligensi, dan bakat, serta faktor non-intelektif, sikap, minat, kebiasaan, kebutuhan, motivasi, konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. Sedangkan pada faktor eksternal terdiri dari sosial, lingkungan keluarga, sekolah, teman, masyarakat, budaya, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hasil belajar menurut Muhammad Surya adalah terbiasa menggunakan kata yang baik. Ini berawal dari kebiasaan. Orang yang mempunyai hasil belajar yang baik pasti akan terbiasa menggunakan kata-kata yang baik pula. Lalu, banyaknya keterampilan dalam diri sendiri. Pasti akan muncul banyaknya keterampilan dalam diri sendiri. Jika seseorang benar-benar belajar, pasti ia akan lebih mengeksplorasi diri sendiri sehingga muncullah keterampilan itu. Lalu ada berpikir rasional. Berpikir rasional yakni kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang berdasar dan dapat dibenarkan oleh data, aturan, dan logika. Lalu ada menerima, menafsirkan, dan memberi rangsangan melalui indera. Di sini maksudnya adalah seseorang yang dapat memberi rangsangan atau memberi respon dengan gestur dan alat indera. Lalu ada juga inhibisi. Di sini diartikan sebagai kata menghindari perilaku Hasil yang belajar tidak menurut baik. Muhammad Surya selanjutnya adalah berperilaku afektif. Berperilaku afektif merupakan perilaku yang keluar dari seseorang atau dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdasarkan oleh sifat-sifat impulsifnya atau sifat yang tiba-tiba, namun juga berperilaku dengan berkaitan perasaan seperti perasaan marah, sedih, senang, dan kecewa. Selanjutnya ada berpikir asosiatif. Yang dimaksud berpikir asosiatif adalah cara berpikir yang dapat menghubungkan peristiwa antar peristiwa yang telah ada dalam daya ingatan seorang individu tersebut. Lalu yang ketiga adalah apresiasi. Apresiasi merupakan sikap menghargai atas karya atau ciptaan yang bermutu, baik dari diri sendiri ataupun orang lain. Lalu yang keempat, bersikap baik sesuai pengetahuan. Dalam hal ini adalah sikap yang keluar dari seseorang merupakan kebaikan dari apa yang sudah dipelajari oleh individu tersebut. Terima kasih. Tingkah laku dalam belajar. Sedangkan tingkah laku yang termasuk dalam aktivitas belajar adalah memiliki ciri berikut ini. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahannya berlanjut dan fungsional. Yang ketiga, perubahan ke arah positif, fun aktif. Yang keempat, perubahannya bersifat permanen. Yang kelima, perubahannya terarah dan tertuju. Yang keenam, perubahannya mencakup seluruh tingkah laku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.